Halo, selamat datang di channel saya. Dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Selamat menonton dan terima kasih. Anda salah satu penggemar ikan koi? Bagi kalian penggemar ikan koi, pastinya tidak akan kebingungan lagi untuk membuat sebuah kolam bagi koi kesayangan Anda. Tahukah Anda bahwa kolam koi bisa mempercantik desain rumah Anda? Kehadiran kolam koi menjadikan rumah Anda tampil cantik dan asri. Apalagi jika kolam koi ditambahkan dengan kehadiran tanaman hijau di sekitarnya. Dan model air terjun yang dapat membuat mata tertarik untuk melihat kolam koi Anda di halaman rumah. Itulah yang membuat pembuatan kolam koi lebih diminati daripada pembuatan akuarium bagi sebagian orang. Bagi kalian pemula, tentu akan kebingungan dengan proses pembuatan sebuah kolam koi. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan kolam koi? Bagaimana kolam koi yang aman dan menjamin kesehatan serta tumbuh kembang bagi koi-koi cantik Anda? Kita tengok yuk langkah-langkahnya di bawah ini. 1. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kolam koi Anda. Memelihara ikan koi memiliki banyak keuntungan, tapi tidak mudah untuk memelihara ikan koi. Karena kualitas air kolam koi harus selalu terjaga. Hal ini berhubungan dengan desain dan cara pembuatan kolam koi yang baik. Ikan koi harus ditempatkan di kolam yang besar untuk kebutuhan airnya. Setiap 1 inci ikan berbanding dengan 10 galon air. Hal ini bukan tidak beralasan. Ikan koi akan hidup lama jika berada pada tempat yang airnya terjaga kebersihan dan kualitasnya. Selain volume air, perlu juga memperhatikan pH air kolam koi. Lakukan pengecekan pH air sebelum dan sesudah ikan dimasukkan. pH sekitar 7 merupakan pH yang ideal untuk ikan koi. Jika pH lebih tinggi dari 7, maka bahaya racun amonia akan semakin rentan terhadap koi. Sementara pH juga dapat anjlok ke 5,5 sebagai akibat aktivitas dari ikan koi itu sendiri. Tanaman dan bakteri. Tentu saja hal ini sangat berbahaya bagi koi. Besarnya kolam koi sebaiknya disesuaikan dengan kepadatan atau jumlah ikannya. Selain itu, pembuatan saluran pembuangan kolam koi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Normalnya, pembersihan kolam koi dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Pemilihan lokasi pembuatan kolam koi sangat mempengaruhi kesehatan koi itu sendiri. Bukan hanya desain kolam ikan koi di rumah Anda saja yang perlu diperhatikan. Lihat juga apa kolam tersebut akan dibuat di dalam atau di luar ruangan. Karena hal ini mempengaruhi sinar matahari yang akan diterima oleh si ikan koi tersebut. Kolam koi sebaiknya mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tidak terlalu panas, tapi tidak juga terlalu lembab, dan tidak terkena pencahayaan yang baik pada kolam koi, memicu perkembangan maksimal dari koi peliharaanmu. Tapi efek sampingnya adalah pertumbuhan ganggang atau lumut juga akan pesat, sehingga tidak heran jika air kolam cepat berwarna hijau. Kolam koi di dalam ruangan pun harus diupayakan untuk terkena sinar matahari yang cukup. Koi membutuhkan hangatnya sinar matahari minimal 3 jam per hari. Kekurangan cahaya matahari bisa membuat warna pada tubuh koi memudar. Maka, ciptakan kolam yang cukup terang. Bila kolam ikan berada di dalam ruangan, maka kamu bisa menyinarinya dengan lampu pijar sebagai pengganti sinar matahari. Ada 3 bentuk dasar kolam koi. Pertama, persegi. Kedua, lingkaran atau elips, dan gaya bebas. Bentuk persegi bisa kamu aplikasikan jika kamu ingin menciptakan gaya kolam koi yang formal. Gaya ini cocok sebagai desain kolam koi minimalis pada ruangan untuk keperluan resmi.
Sementara itu, kolam koi berbentuk lingkaran atau elips cocok untuk rumah bergaya elegan, mewah, tradisional, dan ruangan informal. Terakhir, untuk bentuk bebas cocok diaplikasikan pada rumah wisata dan penginapan seperti villa dan hotel. Gaya bebas juga cocok untuk rumah dengan nuansa alami pedesaan. Pembuatan kolam koi tidak terlepas dari perancangan sistem filtrasi kolam koi. Tujuan dari sistem filtrasi kolam koi adalah mengupayakan agar oksigen dalam air kolam berada dalam jumlah yang cukup untuk kehidupan koi itu sendiri. Karena oksigen sangat dibutuhkan untuk proses pencernaan koi. Sedangkan hasil dari pencernaan koi akan menghasilkan kotoran yang mengandung amonia dan bersifat racun bagi tubuh koi. Maka, sistem filtrasi selain untuk menghasilkan oksigen terus-menerus bagi koi, juga untuk membuang zat amonia yang berasal dari pencernaan koi. Terdapat dua jenis filter yang bisa kamu pilih untuk diterapkan pada kolam koi Anda, yaitu filter mekanik dan filter biologis. Filter mekanik bekerja dengan cara mengalirkan air ke wadah yang di dalamnya terdapat media penyaringan seperti jaring nelayan, biobol, jepmet, batu geolit, foam, bahkan sikat. Filter biologis bekerja melalui makhluk hidup lain yang menguraikan kotoran dalam kolam koi. Makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai media filter ini berupa tanaman eceng gondok atau tanaman filter lain seperti melati air, tifa, payung-payungan, dan tumbuhan air, daun kupu-kupu. Penentuan ukuran kolam koi. Tahap yang satu ini memerlukan ketelitian dan perhitungan yang matang agar kolam yang dihasilkan bisa sesuai dengan rancangan desain. Adapun kedalaman kolam koi yang ideal adalah 1 meter. Untuk koi berukuran kurang dari 30 cm. Sedangkan untuk koi berukuran antara 30 sampai 40 cm. Kedalaman kolam idealnya 1 meter sampai 1,5 meter. Dan untuk koi berukuran lebih dari 40 cm. Kedalaman kolam sebaiknya lebih dari 1,5 meter. Ini untuk kesehatan kolam koi Anda sendiri. Selain itu, penentuan ukuran ini juga harus memperhatikan populasi ikan yang akan menempati kolam tersebut. Populasi yang terlalu sedikit menyebabkan ikan kesulitan untuk menemukan makanan. Sebaliknya, apabila terlalu banyak menyebabkan ikan berebut makanan dan oksigen. Adapun populasi yang ideal bisa dihitung dengan seekor ikan koi bisa menempati 3 kali ukuran tubuhnya. Untuk memudahkan proses pembangunan kolam koi, buatlah denahnya dengan detail, keterangan ukuran sesuai perhitungan yang sudah dilakukan. Juga mempertimbangkan desain kolam ikan yang kamu pilih. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian ukuran kolam koi pada proses pembuatannya. Baik sahabat koi, seperti itu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.